Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan yang berbahagia, saat ini saya bersama dengan Ustadz Sukirno atau beliau akrab juga di Bekasi dipanggil Abi Kirno ya. Beliau adalah salah satu pembina Hidayatullah Bekasi. Nah, pada kesempatan yang mubarakah ini di bulan Ramadan yang mulia ini kita berkesempatan untuk bincang-bincang dengan beliau untuk mengetahui bagaimana perjalanan hidup beliau, kilas baliknya hingga sampai beliau tiba di Bekasi, hijrah untuk membina Hidayatullah Bekasi. Kita tanya dulu nih, Ustaz Sukirno, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ya. Ini dengan adanya wabah corona gimana nih, Ustaz? Alhamdulillah tidak mempengaruhi aktivitas kami. Masalah tetap Insya, ibadah ya, insya Allah, insya tetap Allah. aktivitas. Insya Allah. Barakallah. Mohon maaf nih karena mic-nya satu, jadi kita saling tukar. Sesukirno ini diamanahkan atau mendapat amanah sebagai pembina Hidayatullah Bekasi. Kita tahu di Bekasi ada beberapa kampus ataupun pesantren. Yang pertama di Pebayuran ada pesantren Hidayatullah Pebayuran. Kemudian juga ada pesantren di Tambun. Saat ini kita di Tambun di pesantren Ashabul Kahfi. Juga ada Pondok Putri. Ada juga pondok rintisan yang masih di daerah Karangbahagia dalam bentuk program TPQ dan pembinaan masyarakat. Nah, kita pengen tahu dulu ini sebelum Ustaz Sukirno di Bekasi, dulu pernah mendapat tugas di mana ini, Ustaz? Awal kami masuk Hidayatullah, hijrah, itu tahun 90-an di Depok. Sampai 9192 kalau nggak salah, kami ditugaskan di bagian ekonomi, khususnya mengelola salwa. Sampai tahun 2005. Tahun 2005 sampai 2010 kami usaha, ya kita lanjutkan bakery. Terus karena kondisi tidak memungkinkan, tahun 2010 alhamdulillah kami bergabung dengan Ustadz Karyadi untuk merintis salah satu pondok pesantren yang masih sifatnya sangat sederhana, ya kan, di Sukaraya, daerah Sukatani, Kabupaten Bekasi. Nah, itu tahun 2010 sampai 2012, dan alhamdulillah dari tahun 2012 kalau nggak salah kita mendapatkan tanah wakaf di daerah Pebayoran. Jadi pasnya itu di Bakung, daerah Bakung. Itu alhamdulillah, dan sampai sekarang langsung dipegang oleh Ustadz Karyadi. Dan tahun 2014-nya kami dapat tugas lagi di Kabupaten Bekasi, daerah Tambun, yang sekarang yaitu Ashabul Kahfi. Sampai sekarang yang kami laksanakan sementara ini. Gitu. Oh, terima kasih. Oh, itu tadi perjalanan ya. Berarti Ustadz ini tahun mulainya di Depok tahun berapa? Mulai di Depok sekitar tahun 1990-an. Berarti kalau 19 itu masih awal-awal perintisan banget ya? Ya kemungkinan kalau nggak salah kami udah angkatan 2 atau angkatan 3 gitu. Berarti masih hutan bambu, masih dibabat ya? Ya, memang luar biasa saat itu ya, semangat juga yang dikompa oleh guru saya, Ustadz Abdul Manan, ya, sehingga setiap hari nggak pernah nggak terjun lapangan, tiap hari hampir terjun lapangan terus. Tapi alhamdulillah kami nggak lama karena ditugaskan di ekonomi, yang teman-teman saya seperti Pak Sidik, Pak Ali Masuri, Pak Hanif itu luar biasa itu, sampai sekarang bertahan di Cilodong. Masya Allah ya, berarti Sasukirno ini termasuk santri-santri awal ataupun perintis awal di Telah Depok ya. Lalu mendapat tugas. Nah, tadi tahun 2010 hijrah ke Bekasi ya, Ustaz ya? Iya, insya Allah. Nah, tahun 2010 dapat tugas di Telah Bekasi. Ini
tadi disebutkan di daerah Sukaraya Pebayuran ya. Kebetulan saya juga secara pribadi tahun 2011 kalau nggak salah PTM berbarengan kita ya. Oke, ini mau tanya ini kepada Ustaz Sukirno. Gimana nih Ustadz dalam, boleh tahu umur udah berapa nih Ustadz? Ya kisaran 58. 58 ya. Nah ini Ikhwan Fillah yang saya muliakan, kawan-kawan yang berbahagia, Ustaz Sukirno juga beliau selain pembina juga mendapat amanah sebagai pimpro dari proyek-proyek di Hidayatullah Bekasi, termasuk bangunan ini. Beliau sebagai pimpronya, sebagai pemangku amanahnya untuk agar bagaimana bisa berdiri. Ini dengan umur 58 tahun beliau masih menjadi pimpro dan tidak hanya sekedar sebagai mandor ataupun pemborong tapi juga terjun. Ini gimana ini spiritnya Ustaz Sukirno luar biasa. Gimana Ustaz? Ya kalau kita kembali kepada sejarah ya, seperti sahabat Rasulullah Bilal, saat itu dia hanya bisa menghafal satu ayat ahad, tapi luar biasa. Di situ kami mengambil hikmah, mengambil spirit dari sahabat Rasulullah Bilal, sehingga dia dibebaskan oleh sahabat Abu Bakar dari perbudakan. Di situ yang kami ambil spiritnya. Jadi saya mengambil sesuai dengan kemampuan kami, tugas yang ditugaskan yaitu sesuai dengan kemampuan kami. Sebenarnya terus terang saya sebelum pantas kalau dipanggil didudukan sebagai pembina, ya kemungkinan yang pas itu sebagai orang tua aja kan gitu. Karena sama dari awal saya berpikir di sini alhamdulillah pengurusnya anak-anak muda semua di bawah umur 35 tahun yang semangatnya luar biasa itu. Kalau nggak kita dampingin, wah yang takutnya kebelabasan itu yang kami coba untuk mendekat, merapat ya. Dan alhamdulillah memang khususnya Ustadz Karyadi maupun Ustadz Dayat itu semangatnya luar biasa kan gitu. Jadi dalam waktu hitungan 2 tahun di Madani itu udah mendapatkan tanah itu secara fisik, tapi alhamdulillah perkembangan santrinya juga luar biasa kan gitu. Apalagi Ustadz Karyadi alhamdulillah udah netap di pesantren di Pakung itu sangat luar biasa. Sudah beberapa santri menelurkan beberapa santri dan alhamdulillah sudah ada yang ke luar negeri, alhamdulillah. Dan di sini kami coba juga merintis dan mendampingin Ustadz Dayat, karena juga Ustadz Dayat ini luar biasa juga gitu, semangatnya semua dirangkapkan gitu, mulai dari ekonomi, dari sosial, pendidikan, luar biasa itu. Jadi ya saya sebenarnya hanya mendudukkan diri kami sebagai orang tua aja kan gitu. Jadi ya kayaknya terlalu berat kalau pembina itu udah punya kemampuan yang lebih dari kapasitas kan gitu loh ya. Kami hanya bagaikan seperti orang-orang yang berhasil ya kan, anaknya bisa jadi tentara, jadi pengusaha, bapaknya tetap misalkan awalnya tukang becak ya tukang becak, awalnya bangunan kan gitu. Jadi kami sebagai orang tua untuk mengantar, mengarahkan anak-anak kami kan gitu. Saya kira itu yang bisa coba kami utarakan. Subhanallah ya, itulah keteladuan beliau. Beliau memang insya Allah betul-betul sebagai pembina. Jadi selain Ustadz Karyadi, Ustadz Sukirno, ada juga satu lagi Ustadz Abdurrahman Nuhu. Satu lagi Ustadz Syarif El Ghifari. Jadi ada 4 orang pembina Hidayatullah Bekasi. Yang paling muda Ustadz Syarif ya, alhamdulillah. Terakhir barangkali Ustadz Sukirno sebagai wawancara atau bincang santai ini, apa ini barangkali tausiah ataupun nasihat bagi terkhusus kader-kader Hidayatullah, wabil khusus lagi bagi kader-kader Hidayatullah Bekasi sendiri, apa nasihatnya agar
semangat dan ini bisa mengikuti seperti para pembina di Hidayatullah Bekasi ini untuk kami terutama anak-anak mudanya? Kayaknya ya hanya sekedar mengingatkan kepada anak-anak saya atau adik-adik saya, jangan kita menjadi orang yang sombong kan gitu. Ya. Kita merasa miskin, jangan sombong. Ya, udah miskin, nggak mau ibadah, nggak mau dekat dengan Allah, itu namanya sombong. Begitu juga kita jadi orang kaya, jangan merasa sombong juga dengan kekayaan kita. Jangan merasa apa harta kekayaan kita semata-mata kita yang kita dapat gitu. Nah, ya, udah kaya juga nggak mau ibadah, itu yang saya tekankan dengan teman-teman. Makanya itu yang laki-laki yang saya sampaikan tadi awal, inspirasi saya yang memberi spirit saya yaitu sahabat Rasulullah Bilal, ya kan. Dari fisik dia hitam kelam, dari keilmuan dia ya masih di bawah rata-rata sahabat-sahabatnya, tapi keyakinan dia terhadap Islam sehingga kaum Quraisy bisa tekuk lutut kan gitu. Saya kira itu tolong ya seperti ini aja contoh. Ini kan pas bulan Ramadan. Nah, di sini kadang-kadang kita nggak sadar kesombongan kita kan gitu. Tumbuh kesombongan kita. Allah menciptakan matahari ya kan untuk nikmatin, untuk apa namanya? Kita syukurin kan gitu. Dengan berjemur, dengan manfaatkan matahari sehingga kita bisa sehat. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan salah satu hadis ya kan ibadah tidurnya orang sholat tidurnya orang puasa itu ibadah. Lah kita kadang-kadang di sini nggak menempatkan pada tempatnya itu. Ya saya kira sedikit yang bisa sampaikan. Tolong jangan menjadi orang yang sombong kan gitu. Saya kira itu sedikit barangkali ya. Terima kasih atas apa namanya perhatiannya. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi pada Ustaz Sukirno atas bincang-bincangnya tadi sedikit tentang riwayat hidup beliau pernah sebagai perintis di Hidayatullah Depok, kemudian juga termasuk perintis dari usaha roti Salwa, salah satu usaha dari Hidayatullah Jabo DB, kemudian juga beliau mendapat tugas untuk merintis di Hidayatullah Bekasi bersama Ustadz Karyadi. Alhamdulillah sampai detik ini beliau masih bersama para pengurus Hidayatullah Bekasi, termasuk hingga sampai mengeksekusi ataupun memimpin proyek pembangunan asrama ini. Dengan segala keterbatasan beliau luar biasa, beliau masih ingin mendampingi kami anak-anak muda di Hidayatullah Bekasi. Terima kasih Ustaz Sukirno atas pendampingannya, pembinaannya selama ini. Beliau menjadi teladan bagi kami di dalam bagaimana hendaknya kita terus istiqomah agar kami juga terus selalu ingin ibadah, dan bagaimana tadi pesan beliau agar kita jangan sombong. Luar biasa tausiah ini. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari beliau dan semoga kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz ya. Semoga sehat. Kita juga doakan Ustaz Sukirno semoga mendapatkan kesehatan terus, kemudian diberi keberkahan dalam hidupnya. Saat ini ya terakhir anak berapa Ustaz? Anak alhamdulillah baru 5. 5 ya, sudah ada menikah satu ya. Insya Allah 1 dan 4 itu alhamdulillah, yang kedua juga di Hidayatullah Bekasi, yang ketiga di Bandung. Alhamdulillah tahun ini juga selesai. Insya Allah mau berlanjut ke Surabaya. Style insya Allah. Dan yang ketiga perempuan, ya, pengabdian juga di Bekasi di Pondok Putri ya. Dan yang keempat insya Allah mau ngikutin kakaknya di Bandung insya Allah. Yang kelima insya Allah Ahmad ya, insya Allah. Barakallah, subhanallah, kita doakan juga semoga anak-anak beliau menjadi anak-anak soleh-soleha, menjadi pemimpin umat, kemudian menjadi kader-kader penerus pelanjut perjuangan untuk menegakkan risalah Islamiyah ini. Kalau istri Ustaz Sukirno atau Umi sebagai apa amanahnya? Mohon maaf.
Alhamdulillah memang kemampuan istri kami di pendidikan ya, dari ngawali di Depok juga dia udah mulai ngajar di TK, itu santrinya baru santri lokal ya. Terus alhamdulillah sekarang di Madani juga ngajar di TK, sorenya di TPG kan gitu ya. Alhamdulillah ya, TPG ya hampir seratusan santri lah insya Allah itu yang. Oh iya, nama istri kami Laila Juratun, ya sebagai musyidah di Bekasi gitu, Kabupaten Bekasi. Ketua Musida ya. Iya, ketua musyidah, insya Allah. Subhanallah, demikianlah wawancara ataupun bincang-bincang santai kita. Tadi sedikit sekelumit tentang riwayat hidup beliau ataupun ditambah lagi sedikit tentang profil beliau, profil keluarganya. Sekali lagi mari kita doa sama-sama agar kiranya terusus Ustaz Sukirno beserta keluarganya mendapat rahmat Allah, diberi keberkahan, apa yang dihajatkan terkabul, apalagi di bulan Ramadan ini. Untuk itu kita cukupkan. Terima kasih sekali lagi ya Ustadz atas kesempatan dan waktu pada wawancara ini atau bincang santai ini. Kita akhiri sama-sama walaupun minkum jazakumullahu khairan jaza atas perhatiannya. Syukran ala timamikum istima'ikum walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لو كان بيننا الحبيب